Ketika gula darah dibiarkan terlalu tinggi, akan menimbulkan berbagai jenis komplikasi pada kesehatan tubuh. Salah satunya pada kaki. Diabetes dapat menimbulkan gejala pada kaki dengan 3 cara, yaitu pembuluh darah, saraf, dan infeksi. Gula darah tinggi dapat menyebabkan kerusakan saraf. Ini disebut diabetik neuropati. Diabetik neuropati menyebabkan penderita diabetes mengalami kerusakan pada sensasi di kaki seperti kram, nyeri, reseptor suhu, maupun keringat pada kaki. Gula darah tinggi juga dapat menyebabkan penyakit arteri perifer atau PAD. Ini terjadi akibat darah yang mengental mempersempit pembuluh darah arteri pada bagian kaki sehingga menurunkan aliran darah pada kaki. Selain itu, gula darah yang terlalu tinggi juga meningkatkan resiko infeksi dan memperlambat penyembuhan luka di area kaki nih. Kali ini aku ingin menjelaskan tentang tanda-tanda awal pada kaki jika gula darah terlalu tinggi nih. Yang pertama, telapak kaki terasa panas atau dingin. Rusaknya saraf mempengaruhi rasa pada kaki, terutama telapak kaki. Biasanya orang dengan gula darah tinggi yang tidak terkontrol merasakan telapak kakinya sangat dingin atau bahkan terasa hangat padahal suhu tubuh normal. Jadi sering pakai kaos kaki ya. Yang kedua, kaki terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk. Saraf tidak hanya mengontrol rasa panas dan dingin, termasuk rasa nyeri. Ketika diabetes neuropati ini menyerang saraf yang mempengaruhi rasa nyeri, biasanya penderita diabetes merasakan kaki seperti disayat atau ketika berjalan, telapak kaki terasa seperti tertusuk paku dan sangat tidak nyaman. Yang ketiga, kaki mati rasa. Terkadang gula darah yang terlalu tinggi juga menghalangi syaraf nyeri sehingga kaki terasa mati rasa. Gejala yang paling terlihat saat berjalan ataupun menginjak sesuatu tidak merasakan nyeri sama sekali. Hal ini yang meningkatkan resiko terjadinya luka pada penderita diabetes karena ketika kakinya luka dia tidak merasakan sama sekali. Yang keempat, kaki geringgingan dan kram. Nah, ini efek dari penyakit arteri perifer atau menyempitnya pembuluh darah arteri pada kaki nih, sehingga kaki terasa kram dan geringgingan sepanjang hari walaupun dibuat berjalan maupun tidur akibat gula darah yang terlalu tinggi. Biasanya gejala akan mulai menghilang ketika gula darah stabil kembali. Yang kelima, kaki kapalan. Penumpukan jaringan di area telapak kaki sering terjadi pada penderita diabetes. Akibat kaki mati rasa tidak terasa ketika berjalan, biasanya sering nggak pakai sandal kan. Akibatnya itu meningkatkan munculnya kaki kapalan pada penderita diabetes. Yang keenam, kulit kaki kering dan pecah-pecah. Kerusakan saraf juga berpengaruh terhadap kelenjar keringat pada kaki nih. Biasanya kulit kaki penderita diabetes terasa kering dan bersisik akibat kerusakan saraf pada kelenjar keringat yang menurunkan produksi keringat pada kaki. Kaki Charcot. Kerusakan saraf yang terlalu lama menyebabkan kaki mati rasa sehingga penderita diabetes sulit untuk mengontrol letak kakinya. Ini bisa menyebabkan perubahan bentuk kaki, diawali dengan perubahan warna kemerahan, hangat, dan bengkak pada kaki. Tulang kaki dan jari kaki juga dapat patah yang menyebabkan kaki berbentuk seperti rocker bottom. Gejala ini disebut sebagai kaki Charcot. Jamur kuku. Wah, gula darah tinggi juga meningkatkan resiko infeksi, termasuk adanya jamur pada kuku, terutama kuku jempol kaki nih. Biasanya muncul perubahan warna keputihan, berbau tidak sedap di area jempol kaki. Jamur kaki. Jamur mudah muncul pada penderita diabetes karena gula darah tinggi pada darah rentan meningkatkan resiko infeksi nih. Biasanya jamur ada di area sela-sela telapak kaki. Pada orang biasa, jamur kaki akan terasa sangat gatal. Namun karena saraf pada penderita diabetes udah rusak, biasanya tidak terasa gatal dan mudah menyebar dengan cepat. Diabetik dermopati.
Atau penyakit kulit khas diabetes, muncul berbentuk cekungan berwarna hitam kecoklatan, mirip seperti bekas luka bakar di area tubuh seperti lengan, perut, dan paling sering di tungkai kaki. Tapi bedanya luka ini muncul begitu saja tanpa adanya kekerasan ataupun perlukaan. Luka akan menghilang dan sembuh dengan sendirinya sekitar 2-6 bulan ketika gula darah mulai terkontrol kembali. Lepuh diabetes di kaki. Gejala ini mirip seperti kena air panas ataupun setrika. Jadi kulit melepuh dan berisi air di tengahnya seperti bula. Disebabkan karena gula darah tinggi yang tidak terkontrol. Jika tidak diobati dengan baik, lepuhan ini akan meninggalkan bekas luka infeksi yang semakin sulit sembuh. Yap, muncul ke luka sulit sembuh. Ketika gula darah terlalu tinggi, kaki akan terasa kram, mudah terkena infeksi, apalagi tidak terasa nyeri sama sekali ketika berjalan, akhirnya gampang terluka. Nah, ketika gula darah terlalu tinggi, luka itu akan semakin sulit sembuh yang menyebabkan munculnya ulkus diabetes. Kaki yang tidak sembuh akan menyebabkan infeksi lanjutan, di mana ulkus diabetes ini jika tidak dirawat dengan baik bisa menyebar dengan cepat ke arah bagian kaki lainnya, bahkan meningkatkan resiko amputasi pada penderita diabetes nih. Makanya mulai sekarang jika kalian ada rasa-rasa tidak nyaman pada kaki yang terjadi terus-menerus, atau ibu, bapak, keluarga, mertua mengalami gejala serupa, segera konsultasikan ke dokter ya, jangan dianggap remeh ya. Oke, kalau ada pertanyaan atau ada yang disusikan, silahkan komentar di bawah. Dan ke teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.